Revolusi Komunikasi Data Multimedia. Presentasi ini akan mengupas tuntas bagaimana komputer menjadi tulang punggung dalam evolusi komunikasi data multimedia membentuk dunia digital yang kita kenal sekarang. Pengantar, mengapa telekomunikasi data penting di era digital? Di era serba digital ini, komunikasi data bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan fundamental. Dari sekadar mungkin teks hingga konfirmasi video global, komunikasi data multimedia memungkinkan interaksi yang kaya dan instan. Teknologi ini menopang hampir setiap aspek kehidupan modern, mulai dari bisnis, pendidikan, hiburan, hingga konektivitas sosial. Tanpa infrastruktur telekomunikasi data yang kuat, inovasi digital yang kita nikmati saat ini tidak akan terwujud. Fondasi digital, peran vital komputer dalam telekomunikasi. Pengelolaan data. Komputer memproses volume data dasar secara real time untuk transisi. Keamanan data. Mengimplementasikan enkripsi dan firewall untuk melindungi informasi. Routing dan switch. Mengarahkan paket data ke tujuan yang tepat melalui jaringan kompleks. Keempat, manajemen jaringan. Memantau dan mengoptimalkan kinerja seluruh infrastruktur telekomunikasi. Membangun komunikasi model dan elemen data multimedia. Encoder ubah data ke sinyal terkompresi dan decoder konversi sinyal kembali ke data. Selanjutnya ada bahasa digital, memahami data dan sinyal. Data adalah informasi mentah yang akan ditransmisikan seperti teks, gambar, audio, atau video. Ini dalam bentuk informasi yang dapat diproses dan disimpan oleh komputer. Contohnya ada teks, ASCII, Unicode, ada gambar, JPNG atau PNG, ada audio, MP3 atau WAV, ada video, MP4 atau AFI. Kemudian ada sinyal. Sinyal adalah representasi fisik dari data yang ditransmisikan melalui medium komunikasi. Data digital dikonversi menjadi sinyal analog gelombang atau digital pulsa listrik agar dapat bergerak melalui kabel, serat optik, atau gelombang udara. Contohnya ada analog, gelombang kontinu, dan digital pulsa diskrit. Selanjutnya ada sistem terpadu, berbagai bentuk komunikasi data multimedia. Konferensi video memungkinkan interaksi tatap muka jarak jauh dengan transmisi suara dan gambar secara bersamaan. Kemudian ada voice over IP, VoIP, komunikasi suara melalui jaringan internet, menggantikan telepon tradisional. Streaming media, transmisi audio dan video secara real time seperti YouTube atau Spotify. Kemudian ada game online, interaktif, membutuhkan latensi rendah dan bandwidth tinggi untuk pengalaman mulus. Setiap bentuk ini menunjukkan kompleksitas dan kapabilitas komunikasi data multimedia yang beragam. Menghubungkan dunia arsitektur jaringan komunikasi data multimedia. Arsitektur jaringan komunikasi data multimedia dirancang untuk menangani beberapa jenis data dengan kualitas layanan yang berbeda. Ini mencakup yang pertama, jaringan lokal atau bisa disingkat dengan LAN, yakni menghubungkan perangkat di area terbatas seperti kantor ataupun rumah. Dan yang kedua, jaringan luas atau WAN, menghubungkan beberapa LAN di lokasi geografis yang jauh atau sering menggunakan infrastruktur publik. Dan yang ketiga, internet, jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat menjadi tulang punggung komunikasi multimedia dunia. Lalu yang keempat, jaringan nirkabel yang memungkinkan konektivitas tanpa kabel seperti Wi-Fi dan jaringan seluler, yakni 4G dan 5G, yang krusial untuk mobilitas. Yang kedua, aturan main protokol dan arsitektur protokol komunikasi. Protokol adalah perangkat aturan yang memungkinkan perangkat berkomunikasi. Arsitektur protokol seperti model OC atau TCP/IP mengatur bagaimana protokol bekerja di berbagai lapisan jaringan. Lapisan jaringan tersebut ialah lapisan fisik,
yang menentukan transmisi bit mentah melalui medium fisik. Lalu yang kedua, lapisan data link mengelola transfer data antar node dan deteksi kesalahan. Yang ketiga, lapisan jaringan yang menentukan jalur pengiriman paket data. Yang keempat, lapisan transport yang mengelola transmisi data ujung ke ujung dan kontrol alirannya. Yang kelima, lapisan aplikasi yang menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi pengguna HTTP atau FTP. Pemahaman tentang protokol dan arsitekturnya sangat penting untuk desain troubleshooting jaringan yang efektif. Baik, di slide selanjutnya merupakan bahasa universal, pentingnya standar komunikasi data, yang dimana tanpa standar, dunia digital tidak akan berjalan. Standar komunikasi data memastikan interoperabilitas antar perangkat dan sistem yang berbeda dari berbagai vendor. Ini seperti bahasa universal yang memungkinkan semua orang untuk saling memahami. Adapun contoh standar penting, yang pertama itu ada TCP atau IP, fondasi internet modern. Yang kedua ada Ethernet, I 802.3, standar untuk jaringan LAN. Dan ada Wi-Fi, IEEE 802.11, standar untuk jaringan nirkabel. Dan yang terakhir ada HL264, IPEX, standar untuk konversi video. Adapun selanjutnya merupakan slide mengenai kesimpulan yang telah kami bawakan, yang dimana kesimpulan dan pandangan ke depan masa depan komunikasi digital. Dari peran fundamental komputer hingga pentingnya standar, kita telah melihat bagaimana setiap elemen saling terkait dalam membentuk landscape komunikasi dan multimedia. Nah, terdiri dari 3 poin. Yang pertama, evolusi berlanjut. Di evolusi berlanjut terdapat sebuah teknologi seperti 5G, AI, dan IoT akan semakin mendorong batasnya komunikasi digital. Yang kedua ialah konektivitas tanpa batas, yang dimana di konektivitas tanpa batas merupakan sebuah masa depan akan melihat konektivitas yang lebih mulus dan mendalam di mana-mana. Dan terakhir, pengalaman imersif, yang dimana pengalaman terkait AR dan VR, augmented reality dan virtual reality, yang akan mengubah cara kita berinteraksi. Komputer dan telekomunikasi data akan terus berintegrasi, menciptakan sebuah era inovasi baru digital yang lebih maju. Baik, itulah sebuah presentasi dari kelompok kami. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.